Kau seperti orang baik, gabunglah menjadi nakamaku, Loki. Nah, garis besar di sini di video ini kita akan bahas terkait Loki. Apakah dia benar-benar menjadi villain utama di Ark Elbaf, atau malah jangan-jangan dia akan menjadi aliansi atau lebih jauh lagi menjadi nakama dari topi jerami. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena manusia itu masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Ternyata setelah saya membaca komenan dari kalian ketika review chapter kemarin, dan ternyata cukup banyak juga ya kalian yang merasa kalau jangan-jangan Loki bukanlah main villain dari Ark Elbaf ini. Ya walau dia dikatakan sebagai orang gila yang kalau lepas bakal menjadi akhir dari segalanya, tapi memang sebenarnya masih banyak sekali sih hal miss yang kita dapatkan terkait kerajaan dari Elbaf yang ada. Di mana Loki dikatakan sebagai pangeran terkutuk sejak dia lahir. Yang ini kita dapatkan di chapter 1130. Namun jika kita lihat di chapter 866, disitu pun dikatakan kalau Loki baru lahir yang bersamaan dengan tahun dari Rodo dan Goldberg. Yang keduanya adalah nakama dari Hajrudin, dan sekarang mereka berada di bawah Grand Fleet Luffy yang usianya berarti sepantaran di 63 tahun. Yang menariknya tidak ada sebutan pangeran terkutuk di flashback Big Mom yang kita dapatkan. Tetapi yang menariknya jika kita melihat judul untuk chapter 866 ini, yaitu Natural Born Destroyer, yang sebenarnya untuk artinya bisa kita artikan untuk Big Mom yang dia memiliki peran luar biasa dan sangat-sangat sadis sekali ketika bahkan sejak kecil. Tetapi mungkin saja Oda secara nggak langsung memforeshadowkan kalau ini adalah untuk pangeran Loki yang akan menghancurkan dunia One Piece juga. Dan dari sini kita juga mengetahui kalau Hajrudin adalah seorang pangeran yang berarti dia pula adalah anak raja. Yang kalau dipikir-pikir ini armada Luffy rata-rata orang penting semua ya. Dimana Hajrudin adalah anak raja, dimana Sai pun dia adalah ketua pemimpin pasukan Hapau Navy, atau bisa dibilang dia adalah keluarga kerajaan juga. Cavendish dia ini seorang pangeran, Leo juga dia adalah calon pangeran Tontata. Lalu Yonta Maria alias Olympus dia juga ketua pasukan kerajaan, yang bahkan Vivi dia benar-benar putri kerajaan yang pernah menjadi kru dari topi jerami. Yang bahkan kerajaannya pun bukan kerajaan abal-abal, ini kerajaan Alabasta cuy, yang sangat besar sekali. Jangan lupa bahkan Babang Sanjay kita saja pangeran Germa dari Vinsmoke-nya. Nah yang aneh adalah apakah benar jika Loki sangat kuat itu bahkan sampai ditakuti oleh seluruh ras Elbaf? Karena atau bukankah kakaknya saja alias Hajrudin dia ini sangat lemah sekali? Ya lagi-lagi di sini karena kita ngomongin Luffy sih yang skalanya sangat jauh, tetapi bahkan dia dikalahkan hanya dengan gear second dari Luffy doang. Yang apa mungkin gap kekuatannya bisa sampai sejauh itu antara Hajrudin dan adiknya yaitu Loki? Yang apakah juga ternyata salah satu alasannya karena buah iblis legendaris yang baru saja dimakan oleh Loki, dan itulah yang membuatnya menjadi sosok yang sangat mengerikan dan bahkan ditakuti oleh rakyat Elbaf ini. Karena bukankah terkait buah iblis legendaris ini yang dimakan oleh Loki, sepertinya ini masih sangat-sangat baru sekali, yang bahkan membuat Hajrudin dia nekat pergi ke Dressrosa untuk mendapatkan Mera Nomi. Yang lagi-lagi bukankah jika kita menghitung waktu, ini bahkan di bawah 2 bulan ketika Luffy sampai Elbaf dan Ark dari Dressrosa. Ya terkait apa nama buah iblisnya sudah pernah saya bahas lengkap di satu video ini, bisa kalian tonton. Namun satu nih yang masih penasaran adalah Loki dibilang sebagai pangeran terkutuk, tetapi belum lama juga dikatakan dia mau dinikahkan dengan Lola untuk salah satu pernikahan politik dengan membawa keluarga kerajaan, yang berarti saat itu Loki masih terbilang sehat lah ya untuk otaknya, dimana belum gila seperti sekarang. Namun naas cintanya ditolak, dan apa mungkin itu yang membuatnya menjadi gila seperti yang terjadi saat ini? Ya emanglah dampak woman ini selalu sangat berbahaya sekali. Yang bahkan jangan lupa ya Obito juga dia menghancurkan dunia karena seorang awewe yang aduh ini wanita sangat berbahaya. Mana ada yang komen jahat lagi nih seperti ini, ditolak cewek kayak Gucci aja sampai segitunya, gimana kalau Vivi atau Bohan yang aduh ini body shaming banget tapi mantap. Nah, tapi lucunya ya kalau kalian sadar, Lola ini dia selalu menembak semua cowok yang ada untuk menjadi suaminya, yang total sudah berapa ratus kali dia ditolak, dan satu-satunya pria yang dia tolak yang gilanya adalah pangeran Loki ini. Yang kebayang ya kalian gimana depresinya menjadi Loki, cewek yang kalian suka padahal sudah menembak banyak sekali cowok, tetapi kalian ditolak
oleh cewek itu. Yang ini menusuknya sampai ke dalam banget. Udah cocok lah langsung dengerin lagu Bernadia. Nah jadi kalau seperti itu berarti bisa dibilang Pangeran Loki ini memang belum lama nih untuk gilanya. Makanya tim Elbaf juga mereka ngomong ke Robin kan kalau ada masalah baru yang berarti memang masih sangat-sangat baru sekali. Mungkin ya 1-2 bulanan doang lah, yang bukankah 2 bulan bagi raksasa mah waktu yang sangat sebentar. Jadi sebenarnya apakah Loki adalah main villain di arc ini? Yang sebenarnya kejauhan sih kalau kita bilang untuk menjadi nakama, tetapi ini sangat memungkinkan sekali loh. Dan Oda pernah menggunakan konsep yang serupa dan bahkan di awal banget dari serial One Piece. Ya benar, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Cermet Luffy second man, yaitu Babang Roronoa Zoro. Jangan lupa awal pertemuan mereka diawali dengan kisah-kisah kejam yang Luffy dengar terkait Zoro, di mana dia ini iblis, demon, pokoknya sosok yang terkenal dengan hal jahat dan hal kejam. Dan awal pertemuannya juga bukankah dalam keadaan yang persis sama, Zoro disalib dan akan dieksekusi oleh Angkatan Laut. Yang bahkan di chapter 1130 pun dikatakan kan sebelumnya kalau Loki tadinya akan disalib, namun dia kabur, yang akhirnya diikat seperti yang kita lihat saat ini. Namun tebak apa yang Luffy lakukan ketika awal banget dia mengetahui sejak awal kalau Zoro bukanlah benar-benar orang jahat, sampai pada akhirnya Luffy lihat sendiri kan bagaimana Zoro, dan pada akhirnya pula dia melakukan apapun untuk membebaskan Zoro, sampai Zoro yang pada awalnya selalu bekerja sendirian, seorang lone wolf untuk mencapai mimpinya, ternyata Zoro bisa mau untuk menjadi nakama dari Luffy. Bahkan Oda memberikan judul chapter yang setara banget nih di antara keduanya, yaitu Pendekar Terhebat di Dunia dan Raja Bajak Laut, yang seakan-akan tidak ada gap di antara kedua karakter utama kita. Ya, terkait Zoro sebagai karakter utama pun sudah pernah kita bahas di video terpisah, dan yang ngomongnya bukan saya melainkan langsung dari Oda Sensei. Nah jadi kenapa Luffy bisa tahu kalau Zoro adalah orang baik? Ya lagi-lagi sama seperti bagaimana juga Luffy bisa mengetahui dengan sense-nya kalau orang ini baik dan orang ini jahat. Yang sejujurnya inilah sepertinya hal yang sepertinya unik hanya dimiliki oleh Luffy doang. Karena jangan lupa momen ketika dia latihan dengan Relic saja yang kita lihat di chapter 894. Bahkan Relic pun kebingungan karena kok bisa-bisanya kau berpikir seperti itu, karena Relic saja tidak pernah kepikiran untuk memikirkan bagaimana personality atau kepribadian dari lawannya. Yang lagi-lagi sepertinya inilah speciality dari hakinya Luffy, ada di sisi emosional dan personality dari musuhnya. Makanya kenapa dia bisa tahu kalau Yamato bukan orang jahat dan membiarkan dirinya dibawa seperti itu. Dan juga kenapa Luffy bisa tahu kalau Rodo bukan orang jahat, makanya dia pula sangat perhatian dengan kerajaan buatan yang sudah susah-susah dia bangun. Dan bahkan ketika Luffy melihat Goldberg dan Gerd pun, situ Luffy bilang kalau mereka bukanlah orang jahat. Makanya Luffy dia memanggil mereka kan, yang berarti kasarnya dari hakinya Luffy bisa merasakan orang-orang ini tidak murni benar-benar jahat, yang sepertinya dia bisa merasakan dari haki atau aura yang mungkin dipancarkan dari masing-masing individu. Yang hal ini pun sama seperti bagaimana dia bertemu dengan Zoro di awal banget. Kalau Luffy mendengar tentang semua keburukannya, tetapi pada akhirnya instingnya lah yang menjawab, dan Luffy secara kasar memberikan Zoro satu kesempatan lagi, dan akhirnya dibuktikan oleh Zoro kalau dia bukanlah orang yang jahat. Kalau Luffy dia merasa merinding dengan hawa yang diberikannya, dan dia pun bahkan mendengar raungan dari arah Loki yang kita lihat juga di akhir chapter 1129. Lagi-lagi itu hanya karena aura yang Loki keluarkan mengerikan, samalah seperti bagaimana ketika Luffy yang merasakan juga aura dari Kizaru di arc Egghead dan bilang orang sangat kuat telah datang. Yang lagi-lagi bahkan kata-katanya cukup beda kan, dimana ketika Kizaru Luffy ini cukup panik dan Luffy langsung datengin aura kuat ini dengan sangat cepat, karena lagi-lagi Luffy mengenalnya dan langsung menendang Kizaru. Di sisi lain Luffy merasakan merinding karena aura lain yang belum pernah dia rasakan dari Pangeran Loki, dan buktinya adalah kita lihat sendiri kan bagaimana wajah Luffy ketika melihat Loki, di mana Luffy terlihat tersenyum. Tidak ada sedikit pun judge yang aneh dari Luffy kepada Pangeran Loki. Yang apa Luffy tahu nih dan merasakan kalau ada kebaikan dari dalam diri Loki, dan semua kejahatannya mungkin karena yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang tentu sih tidak akan langsung dijadikan nakama oleh Luffy, yang mungkin kita akan mendapatkan sedikit konflik dulu ya, seperti bagaimana ketika Luffy dengan Franky, lalu juga ketika dengan Zoro. Bukankah lawan akhir dari Franky dan Zoro bukanlah kedua orang ini, melainkan ada satu pihak lain di luar mereka yang bergerak di atas dari yang bisa mereka lakukan. Yang kira-kira apakah hal itu di arc dari Elbaf ini?
Gimana jujur sih, saya sendiri masih sangat bingung sekali kira-kira siapakah villain utama dari arc Elbaf, karena untuk Loki rasanya kurang pas aja kalau dia benar-benar menjadi full main villain di arc ini. Dimana kalau dari sisi Elbaf sendiri, misal nih Oda benar-benar mengambil referensi murni dari Yggdrasil, dimana bukankah terdapat 3 layer dari pohon tersebut. Layer pertama jelas daerah Luffy awal, yaitu daerah bawah yang berpapasan dengan sea level atau dengan air laut. Lalu juga layer kedua yang kita lihat ada pedang raksasa, kastil di tengah, dan layer tertinggi dari pohon Yggdrasil adalah lokasi dari para dewa atau disebutnya sebagai Asgard. Dan kalau kita lihat dari skalanya, kemungkinan besar ini mirip nih seperti White Sea dari Skypiea yang memiliki tinggi 10.000 meter di atas permukaan air laut. Yang jangan lupa mereka juga disebut sebagai Godsland kan untuk daerah Skypiea. Yang apakah benar Odin ada dan tinggal di puncak negeri Elbaf? Atau bahkan yang dimaksud Godsland adalah invasi dari pemerintahan dunia alias Godsnack Imu yang bakal menjadi villain utama dari arc ini. Yang jangan lupa juga ya konsep Ragnarok yang beberapa kali kita bahas, dimana identik juga dengan Loki yang jika dia bebas, karena dikatakan jika Loki bebas ini akan menjadi akhir dari segalanya, dan bahkan Loki sendiri pun berkata dia akan menghancurkan dunia ini atau the end of the world. Yang bukankah ini sangat persis sekali dengan bagaimana kiamat atau Ragnarok terjadi, tetapi bukankah utamanya dari Ragnarok adalah kejatuhan para dewa? Nah, apakah kejatuhan dewa yang dimaksud adalah Imu bersama dengan para Tenryubito? Karena ujungnya dari Ragnarok itu adalah manusia akan memiliki tempat baru atau dunia baru dengan ketiadaan dewa. Yang bukankah cocok sekali dengan Imu yang hancur, ke-9 dunia hancur, dan digantikan oleh manusia yang hidup tanpa adanya faksi-faksi lagi. Yang apa mungkin itulah akhir dari Ragnarok atau arc Elbaf, dan villain utamanya adalah mereka-mereka, atau malah jangan-jangan dimunculkan karakter lain yang menjadi referensi utama dari Asgardian dan juga mitologi Norse. Apakah Odin benar-benar ada? Di mana bahasan lengkapnya pun sudah saya bahas di video ini. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.